welcome to kota sejuta sepupu. Baru perhatikan kilometer saya ya. Jadi si Cherry ini bulan Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Chris ya. Kita jalan-jalan lagi, tipis-tipis kali ini dari seperti biasa. Rute yang tak pernah bosan-bosan. Kita on the way Samarinda kali ini. Sekarang sekitar jam 6. Kita pakai Cherry lagi ya. Cherry sudah lama enggak keluar. Ini full gear teman-teman. Kali ini full gear. Dan mungkin kalau dilihat ada yang berbeda ya dari Cherry. Sebelum lanjut videonya, untuk teman-teman terima kasih sudah subscribe, sudah komen, sudah nonton. Terima kasih. Semoga kita semua diberkati. Nah, untuk kali ini kalau dilihat-lihat si Cherry ini ada yang berbeda ya. Ada bodi samping, bodi tambahan kiri kanan ini seperti rally, body rally, rally looks lebih tepatnya. Ini saya custom sendiri, saya buat sendiri. Tinggal dipasang dekal. Nah, puji Tuhan, dekalnya lagi dikirim. Kalau sudah datang dekalnya, nanti kita pasang lagi. Jadi dekalnya ini tidak saya ganti 100% teman-teman. Saya hanya ganti dari bodi samping ini sampai ke depan, juga spatbor depan, karena menurut saya bodi belakang itu masih bagus. Terus saya hanya merubah ada satu konsep bagian sampingnya ini, saya ganti lebih banyak warna orange-nya. Kenapa? Karena yang ini kelihatan masih ya belum pas lah, tapi sebenarnya sudah boleh. Gitu. Kayaknya ini ban depan saya ini agak kurang ya tekanannya. Nanti kalau dapat tambal ban kita tambangin ya. Ini dari jalanan-jalanan tanah-tanah masuk ke jalanan Sirtu, lanjut ke jalanan aspal kampung. Oke teman-teman, jadi saksikan perjalanan malam ini. Kita santai aja, kita jalan sambil bahas pembahasan-pembahasan yang ringan-ringan saja. Oke, kalau mau tanya-tanya di komen silakan tanya apa saja. Yang penting dalam konteks video-video saya.
pasti saya jawab, pasti saya komen. Oke, yang teman-teman juga yang belum follow IG saya bisa follow ya. Nanti saya taruh di sini IG-nya apa. Sebenarnya sama aja sih. Nama channel saya sama nama IG saya sama. Oke teman-teman. Oke. Saya baru perhatikan kilometer saya ya. Jadi si Cherry ini bulan ini sekitar ya, mungkin kalau nggak salah tanggal-tanggal segini dia itu genap 2 tahun. Nah, sekarang bisa kita lihat pemakaiannya sudah 30.000 kilometer. Karena Cherry ini jarang dipakai. Mungkin 2 minggu, hanya beberapa kali dipakai setiap 2 minggu. Tapi ketika dia jalan atau ketika dia dipakai, perjalanannya itu jauh. Si Cherry ini sudah 2 kali bolak-balik ke Manado. Dari Kalimantan Timur Balikpapan sampai ke pusat kota Manado sudah 2 kali. Oke. Dan si Cherry ini sudah sampai ke Kalimantan Selatan di daerah Loksado. Videonya nggak ada karena waktu itu saya belum konten. Nah terus si Cherry ini juga sudah sampai ke Bontang. Nah terus di bagian Kutai Barat sana si Cherry sudah sampai di apa namanya, jembatan Kota Bangun, yaitu jembatan terpanjang di Indonesia, sekitar 18 kiloan panjang jembatannya. Begitu teman-teman. Nah jadi saya sangat senang ya, sangat berterima kasih. Walaupun si Cherry ini hanya sederhana, tapi dia selalu menemani setiap langkah saya. Mau cuti, mau ya pokoknya pulang kampung, touring, pokoknya sering ditemani oleh si Cherry. Nah gitu teman-teman. Sekarang sudah 30.000,5 kilometer. Dan sudah lapar. Kenapa? Karena saya tidak makan malam teman-teman tadi. Di tempat kerja saya tidak makan malam karena saya mau buru-buru, bukan buru-buru sih, mau cepat-cepat keluar site. Karena kalau sudah malam keluar site itu gelap, yang namanya hutan-hutan kan. Jadi kita bakalan isi perut, terus kita ngisi tangki. Jadi kita makan, Cherry juga minum. Nah teman-teman, jadi saya lagi cari-cari saran, cari-cari destinasi untuk touring berikutnya. Kemarin saya dapat info ada satu tempat wisata air terjun yang jalannya itu campur, ada aspal, ada gravel, ada sirtu-sirtu, ada tanah, pokoknya dual purpose lah. Itu ada di daerah kalau tidak salah dekat IKN sana. Bagus videonya. Nah saya sudah ajak teman-teman kantor saya juga untuk jalan, mereka mau juga. Tapi saya belum dapat info pasti apakah motornya itu parkir di samping tempat wisata atau kita parkir di pinggir jalan terus kita jalan kaki. Karena saya agak kurang suka kalau motornya itu parkir jauh dari tempat yang kita tuju gitu. Jadi harus jalan kaki jauh dulu. Bukan masalah jalan kakinya, tapi untuk
keselamatan motor gitu lah. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk subscribers teman-teman yang di daerah Kaltim, coba tunjukkan atau kasih saran tempat destinasi yang bisa menjadi destinasi touring berikutnya. Ada kemarin diajakin ke daerah Grogot, ke Gunung Embun, tapi kan sudah pernah ke Gunung Embun. Ada yang ngajakin ke Loksado lagi, tapi kalau menurut saya ya kalau bisa ke destinasi yang berbeda gitu, jangan mengulang-ulang destinasi yang sama. Kalau kemarin saya ke Manado ya karena yang pertama saya orang sana, kampung halamannya di sana. Ya sambil saya jalan, sambil saya pulang kampung ya saya touring. Dan bertepatan kemarin saya memang sudah bertekad untuk mendokumentasikan perjalanan saya itu pulang pergi Balikpapan, Manado. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau dilihat itu di riding gear saya, khususnya di back, dari side back sampai ke tank back sampai ke tail back, itu semua dari Eiger. Nah, saya jelaskan dulu. Yang pertama dari side back. Untuk side back saya menggunakan Eiger side back tipe Trax 1.1 untuk side back. Nah, untuk tailback saya menggunakan Eiger Telluride, seri Telluride yang 35 liter. Itu jarang saya pakai. Kalau saya bepergian agak lama baru saya pakai karena kapasitasnya banyak. Kalau cuma bepergian 1-2 hari ya cuma side back dan tank back. Nah, untuk tank back juga sudah saya upgrade. Dulu saya pakai dari 7 Gear Moto Wolf. Wolf bukan Moto Wolf ya. Saya ambil dari 7 Gear. Kalau sekarang sudah saya ambil atau sudah saya pakai yang ini dari Eiger juga. Saya lupa apa tipenya. Yang kapasitas 4-5 liter gitu. Kenapa saya ganti? Tank back saya yang lama itu masih bagus. Masih sangat-sangat bagus kualitasnya. Tapi dia kecil. Untuk drone itu agak sempit dia masuknya. Nah, ketika ganti yang ini space-nya lebih besar, jadi saya bisa memasukkan perlengkapan kamera, contoh baterai atau charging hub, terus charger handphone, baterai DJI Osmo Action 5, baterai drone dan remote drone. Itu membutuhkan space. Jadi saya mengupgrade-nya kemarin sebelum touring ke IKN gitu teman-teman. Terus spesifikasi dari tank back atau dari side back dan dari tail back semua itu waterproof teman-teman, karena ada double layer untuk perlindungan dan juga untuk tank back dia ada cover. Kalau yang tailback itu 100% waterproof, sudah saya coba gitu. Ngomong-ngomong, ini tidak di-endorse ya dari Eiger. Saya kenapa memakai produk Eiger, karena dari dulu saya sudah percaya dengan kualitas gitu. Ini tidak disponsor. Ayolah Eiger sponsor, Chris Tombokan gitu. Bahkan di dekal yang baru saya pesan ada Eigernya.
Walaupun nggak sponsor ya, tapi Iger saya pasang karena apa ya? Biar matching aja motor dengan dekal dengan itu gear yang terpasang gitu. Terus banyak juga produk Iger yang saya pakai itu beli pribadi juga. Dari glove, ada glove yang saya bawa ini saya belum pakai, atau sarung tangan. Nantilah kalau sudah agak dingin-dingin baru saya pakai. Dari sendal ini juga, semua sendal-sendal outdoor gear yang saya pakai rata-rata dari Iger. Nah, untuk jaket saya juga mempercayakan dari Array, produk sebelahnya. Jadi Iger, ayolah. Entahlah, bercanda. Saya nggak mau mengemis-kemis sponsor. Kita kan ini touring have fun, bukan touring yang kayak mereka itu. Seperti itu teman-teman. Nanti saya juga akan tampilkan bagaimana kalau gear-gear yang saya bilang tadi itu terpasang di Cherry gitu teman-teman. Oke, kita sambung lagi. Ngomong setir saya kok agak itu ya, agak berat ya. Kayaknya kita harus cari makan di sekitaran sini teman-teman. Kita cari makan di sini, dekat-dekat sini, dekat-dekat sana. Toto, I don't like. Komolen guys. Lagi pengisian. Kita cari tempat makan dulu teman-teman. Jangan daging-daging, why? Karena tadi siang saya makan daging sapi juga. Padang no. Aduh, tidak ada orang guys. Saya tidak suka makan di rumah makan yang tidak ada. Bakso no juga. Kita cari tempat makan dulu guys ya. Oke teman-teman, tadi baru selesai makan karena memang sudah waktunya untuk makan. Random. Nah, jadi total perjalanan kita ini pergi pulang itu sekitar 230-an kilo gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini maps yang saya pakai ini lain ya, berbeda dengan maps Google Maps atau maps pada umumnya. Karena menurut apa yang saya baca atau apa yang saya lihat review-review di channel-channel lain, dan apa yang sudah saya rasakan dengan penggunaan maps ini, sangat-sangat bagus ya teman-teman. Jadi itu konfigurasinya itu sangat real, online maupun offline itu real ya. Jadi mapsnya itu nggak ngawur. Karena kalau kita menggunakan maps yang biasanya kita pakai seperti Google Maps
dan GPX viewer itu masih ada masih bisa disesatkan, masih bisa tersesat. Apalagi kita menggunakan motor dan kita masuk atau belusukan ke jalanan-jalanan yang kecil. Biasanya itu bahaya. Gitu. Kalau Osman ini saya sudah bilang apa nama aplikasinya ya. Jadi aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Osman. Nah, jadi untuk aplikasi ini teman-teman kecepatannya tinggi ya. Gitu. Walaupun dipakai di luar jalan raya seperti jalan-jalanan di kebun-kebun, pokoknya yang jalan-jalannya susah dicari itu bisa kita memakai Osman seperti itu. Dingin guys. Padahal aku sudah pakai jaket windbreaker. Bensin saya 1 batang lagi. Kita akan coba apakah dia akan tembus di SW Ulujanan atau tidak. Oke. Wow, banyak Harley. Mantap. Banyak Harley. Oke guys, sekarang kita sudah di Bukit Soeharto. Kita santai-santai saja. Tekanan angin terlalu keras depannya teman-teman. Holy forever. Sing the world, sing a song of rages to the land. Wah teman-teman, bensin saya tinggal 1 batang dan itu pun kedap kodip. Sebelum Bukit Soeharto tadi ini memang sengaja saya isi karena saya mau coba dia apakah tembus atau enggak. 1 balok apakah tembus dari masuk Bukit Soeharto sampai ke Lojanan. Ini kedap kedip ya teman-teman.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Ooh, your name. Oke teman-teman, kita sampai di rest area SPBU Lojana. Kita mampir guys. Holy, holy forever. Kita mampir guys. Oke teman-teman, tadi kita sudah isi bensin full tank. Kita enggak mampir lama karena sekarang sudah jam 8. Kita santai-santai saja teman ini. Enjoy, enjoy. Saja di sini kayaknya baru selesai hujan. Nah teman-teman, saya juga punya pertanyaan untuk viewers saya. Coba kasih ide saya, kalian suka video yang mana? Karena kan video saya itu ada berbagai macam. Video saya itu ada macam-macam. Yang pertama touring pasti ya, touring menggunakan Cherry, explore atau saya trabas ya, solo adventure, atau konten Mio. Konten Mio itu teman-teman mungkin hanya bisa modifikasi project, terus NR. Kalau San Mori agak susah teman-teman, karena Mio itu diperuntukkan atau saya parkir di Samarinda. Yang saya bawa ke tempat kerjanya si Cherry, jadi yang lebih sering sama saya adalah Cherry gitu. Jadi kalau Mio itu ya NR, terus proyekan. Kalau touring apa ya? Saya belum berani touring pakai Mio teman-teman, karena kalau main Mio itu ada aja satu baru selesai bikin, satunya rusak, diperbaiki yang satunya lagi rusak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya belum berani untuk touring dengan Mio. Paling touring ya Balikpapan Samarinda aja gitu. Terus ada juga konten-konten tutorial. Tapi kalau tutorial saya ya tutorial yang tutorial umum-umum.
motor gitu. Nah, kemarin saya bikin satu konten baru ya, karena saya belum pernah mencoba hal seperti itu ya, saya coba dan saya bikin videonya. Itu saya melakukan perjalanan pertama kali menggunakan transportasi umum dari Samarinda ke Balikpapan. Jadi itu saya naik bus dan saya bikin tutorialnya lengkap dengan harganya, berapa budget yang kita keluarkan dari Samarinda ke Balikpapan menggunakan transportasi umum. Itu sudah ada kemarin. Kalau touring pasti teman-teman ya, konten touring itu pasti, karena itu hobi saya touring. Itu karena kalau kita kerja aja bisa stres kita. Jadi konten touring itu pasti ada gitu. Bahkan saya merencanakan berikut kita akan touring. Saya akan ngajak teman-teman touring ke tempat yang belum pernah saya kunjungi, seperti ke Bali. Itu sudah saya rencanakan, tapi untuk merealisasikan itu hanya bisa ketika cuti, gitu teman-teman. Terus ketika saya touring ke Bali, ini contoh kita touring ke Bali dulu lah. Jangan dulu pikir ke Lombok atau ke Bima sana, ya kan? Lihat Mandalika. Nah, kita ke Bali aja dulu. Kalau ke Bali saya masih bingung. Apakah saya bawa Cherry atau saya berangkat ke sana dan saya sewa motor di sana? Itu saya punya dua pilihan. Saya senang juga bawa Cherry ke sana kan. Kita nyebrang menggunakan kapal. Tapi saya belum tahu caranya. Kalau kayak ke Manado saya sudah tahu jalannya dan caranya bagaimana, estimasinya seperti apa, biaya yang harus dikeluarkan berapa banyak. Untuk ke Bali saya masih dalam tahap riset, dalam mencari informasi lah, menggali informasi tujuan di sana seperti apa, gitu. Kalau motor ya variasi, apa aja motor yang bisa kita dapat di sana ya itu aja, namanya kan motor rental, gitu. Tapi kalau bisa motor adventure ataupun big bike adventure ya nggak apa-apa. Karena kalau buat touringnya aja itu Bali, Pulau Bali ya, mungkin 3-4 hari itu selesai muter-muter di Bali. Saya cuma lihat di itu ya, di maps ya. Nah gitu. Nah terus saya juga harus memperhitungkan dengan jadwal cuti saya. Jadi cuti saya itu kalau akhir tahun ya bisa sampai 16 hari. Nah, kalau seandainya saya berangkat ke sana terus sewa motor ke sana, itu lebih praktis karena on time. Jadi saya berangkat pakai pesawat, terus di sana sewa motor ya, kita jalan-jalan, kita cool down dulu setelah touring di sana, terus pulang. Jadi simple seperti itu rencana saya. Kita dari sini cuma bawa helm, mungkin cuma bawa tail bag, tank bag, seperti itu. Nah kalau kita motoran dari sini ke sana itu ya pertama kita kan harus nyebrang. Infonya sekitar 2 hari. 2 hari bolak-balik berarti sekitar 4 hari 5 hari lah. Dari Balikpapan saja menyeberang ke Pulau Jawa. Nah, jadi sisa di sana berarti sekitar 11 hari. Gitu. Ribet kalau menurut saya ya. Tapi ya namanya touring, nah gitu. Tapi kalau bisa memilih ya saya bawa Cherry. Cherry is my partner. Cherry is the best
walaupun dia sangat sederhana, tapi Cherry is my brother. Itu teman-teman. Nah terus itu sih destinasi yang mungkin akan saya jajal ya, dengan kemampuan saya, karena saya touring menggunakan dana pribadi. Jadi ya itu, saya harus memperhitungkan sebaik-baiknya gitu. Kalau di Sulawesi saya ingin ke Toraja. Jadi Makassar, Toraja, itu pasti saya bawa Cherry. Oh itu. Jadi destinasi 2 itu sih yang terpikirkan. Oh iya, dan satu juga tempat yang menurut saya di Kalimantan Timur ini harus saya finishkan, yaitu ke Berau, ke Biduk-Biduk sana. Tapi saya kalau ke daerah sana, karena menurut saya ya, kalau saya tidak salah, masih agak sedikit pedalaman. Saya takut teman-teman untuk touring sendiri. Itu pertama. Yang kedua, di sana masih agak susah bahan bakar. Saya lihat kontennya Om Aswin dan Om Fauzan waktu mereka jalan dari Berau ke Balikpapan via Sanga-Sanga, itu agak susah katanya menemukan bahan bakar gitu. Pokoknya tolong teman-teman kasih itu ya, kasih rekomendasi, kasih saran ya. Kira-kira kita touring kemana gitu. Dan kalau yang siapa tahu ya, ada teman-teman yang di Bali yang hobi dual purpose juga, adventure bike, yang punya kenalan. Kalau seandainya ada rezeki mau touring ke Bali, siapa tahu bisa ada yang menyewakan ya, yang bayar lah ya. Kita bayar lah, kita rental. Paling motor itu yang saya cari paling CRF 250 Rally kalau ada, atau X-Max yang sesuai kemampuan saya. Saya pengen coba Chef Moto atau Yamaha Tenere, ya Tuhan, semoga dapat beli. Tapi ya sesuai kemampuan saya aja. Kalau ada yang punya motor-motor tersebut dan disewakan, kalau dapat harga yang miring, tolong info, komen, DM ya. Kalau aparel saya bawa sendiri, pasti saya bawa sendiri itu. Kalau aparel masuk ke apa ya namanya, jalur 2 Samarinda. Kalau ke sana itu bisa sampai ke Tenggarong juga. Kalau lurus kita akan ambil kanan teman-teman. Kayaknya baru selesai hujan deras di sini. Nah teman-teman, saya juga mau ceritakan tentang bodi yang ini. Jadi ini masih prototype ya, masih uji coba. Saya buat sesimpel, tapi modelnya itu semirip mungkin dengan rally, motor rally. Jadi ceritanya ini saya cari ya di sosial media, orang-orang yang jual barang-barang rally seperti rally tower, terus body tambahan biar
looks-nya lebih rally. Susah teman-teman, sudah susah, mahal. Asli saya bilang mahal. Ada satu merek yang dulu saya follow, saya senang dengan modelnya, tapi sangat arogan kalau menurut saya teman-teman. Salah satu supplier dari Rally Tower. Saya pernah mau beli ya singkat cerita, mereka slow respon. Terus karena mahal juga, saya masih mengumpulkan niat ya, karena lumayan bisa beli motor second itu harganya. Nah, jadi intinya saya tidak jadi beli di mereka karena saya dapat yang jual yang dengan harga yang murah, jauh lah, tidak semahal mereka, jutaan tapi tidak berjuta-juta seperti yang saya bilang tadi. Singkat cerita, saya dapat model pertama. Nah, mungkin ini kata kasarnya adalah kopian dari produk-produk mereka. Tapi produk mereka itu pun adalah kopian dari produk luar negeri, bukan autentik buatan mereka, karena modelnya itu sama. Nah, saya dapatlah ini dengan harga miring, saya pasang. Terus saya melihat mereka launching ya satu visor yang menurut saya itu bagus, simple, kecil ya, mirip Rally Tower-nya dari Rebel X yang light ya, yang ringan. Nah, ketika saya bertanya ke mereka, Mas, ya namanya kan toko ya, penjual, apa bisa enggak saya beli visornya aja, walaupun enggak PNP, ya nanti saya PNP kan. Wah, Mas, mau pasang di Rally Tower mana? Dijawab begitu. Wah, ada. Saya bilang ada, saya punya Rally Tower. Beli di mana, Mas? Ya saya bilang mau beli di mana kan? Coba fotokan. Ya saya foto. Terus mereka bilang, ih Mas, itu kopian dari kami, begini. Nggak bisa begitu Mas, begini. Itu kami sudah melarang, mana tokonya, begini. Ya saya bilang, Mas, saya juga nggak bisa menyalahkan Mas, nggak bisa juga menyalahkan toko yang saya beli, yang jual barang ini. Kenapa Mas? Karena barangnya Mas itu ekspensif. Ya mungkin kualitasnya bagus, tapi harganya untuk beberapa kalangan itu mahal Mas. Ya. Terus dia bilang, ya kan mahalnya relatif. Iya, saya bilang mahalnya relatif untuk kalangan, untuk beberapa kalangan itu mahal. Nah, ada orang mungkin yang bikin hampir mirip dengan punya Mas, dengan brand kalian, tapi itu kan bukan autentik ciptaan kalian. Saya bilang, buatan kalian itu bukan autentik. Contoh, saya langsung, karena saya sudah emosi, karena dia bilang, nggak bisa Mas, kami nggak mau menjual ke barang kopian dari barang kami gitu. Jadi dia bilang, jadi dia jual ego teman-teman, bukan jual barang. Karena kan kalau toko, kalau mau dia pasang di mana ya, kalau mau beli ya beli. Jadi dia bilang ke saya, dia itu nggak mau jual ke Rally Tower yang kopian mereka. Bukan main egonya ya. Nah, terus saya langsung bilang ke dia, Mas, itu Rally Tower yang versi ini yang baru kalian launching itu buatan kalian kah? Maksudnya kalian autentik buatan kalian? Itu kan mirip Rebel Mas, aku bilang. Rebel X, ada satu produsen penghasil rally kit dari luar negeri. Banyak yang
sudah dipakai-pakai oleh peturing-peturing nasional. Nah, saya bilang begitu ke dia. Jadi saya agak emosi karena dia bilang, wah nggak bisa mas, sekarang nggak bisa karena maaf ya, karena produk kami nggak mau produk kami dipakai oleh bahan produk kopian dari produk kami. Ois, itu kan bukan ciptaan mereka guys, ya kan? Nah, saya sempat emosi, terus saya bilang oke, saya akan bikin motor saya itu Rally Lux. Terus saya akan mencoba produksi. Kalau saya punya cara, punya link, saya akan memproduksi barang-barang ini dan saya akan jual dengan harga yang murah guys. Karena modifikasi itu nggak perlu mahal, yang penting fungsional kalau menurut saya. Gitu teman-teman. Ada nama itunya ya, nama nama penjualnya itu. Pokoknya kalau lihat dari itunya, dari penghobi yang rally tower pasti tahu siapa yang saya maksud. Gitu. Nah, lanjut teman-teman. Jadi terinspirasilah saya untuk membuat barang-barang seperti ini. Ya, ini yang saya buat. Masih kurang rapi menurut saya, tapi cukup bagus karena saya sudah tahu bagaimana cara pembuatannya, bahannya dari apa, hal-hal yang perlu disiapkan apa, berapa lama pembuatannya, bisa request warna atau enggak, itu body ini. Ini masih belum terlalu halus ya untuk sebelah kiri, tapi untuk sebelah kanan bagus. Gitu teman-teman. Biar kita enggak tertipu dengan penjual-penjual yang menjual ego. Ya, untuk orang yang uangnya banyak, it's okay, ya kan? Tapi kalau orang yang uangnya ada tapi budgetnya itu enggak semua untuk motor. Gitu teman-teman. Nanti kalau dekalnya sudah datang, saya pasang dan saya akan cari bahan yang dapat menutup ini teman-teman. Jadi garisnya ini menurut saya harus ditutup biar kelihatan lebih berisi. Nggak tahu saya mau menggunakan bahan apa, masih saya carikan caranya. Nanti saya update juga seperti apa. Tapi overall saya tes dalam perjalanan ini aman ya, kelihatan lebih really looks, apalagi dari samping, kiri kanan depan lebih mantap. Kalau dari atas ini sudah simetris, tapi masih ada beberapa kekosongan yang harus diisi gitu. Sama kita lihat juga kalau sudah terpasang dekalnya. Oke teman-teman, jadi video ini sampai ke penghujung karena saya sudah sampai di Samarinda. Perjalanan ditempuh
Tadi berangkatnya jam 6, sekarang jam 8.40. Saya mampir makan juga tadi, jadi ya 6, 7, 8 ya, sekitar 3 jam. Hampir 3 jam perjalanan, tapi saya sudah mampirkan makan juga, isi bensin dan segala macam gitu. Nah, jadi pesan saya teman-teman, dalam berkendara itu jangan arogan ya. Jangan pernah arogan di jalan raya. Kenapa? Karena jalan raya itu bukan jalan kita pribadi. Jalan raya itu dipakai bersama teman-teman. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video-video Chrisley. Video yang kemarin tentang perjalanan Chrisley dari Samarinda ke Balikpapan. Terus ada juga perjalanan kemarin si Mio dibongkar untuk menurunkan kompresi karena terlalu padat. Tapi hasilnya sangat edan teman-teman, mantap ya. Hasilnya itu setelah dicoba, si Minci itu kencang, irit, mantap pokoknya. Pokoknya video itu terbagi dalam 2 video. Yang pertama proses pembongkaran, perakitan sampai dia hidup. Terus video yang kedua itu part yang 2 ketika dia hidup dan saya coba coba jalan dari Samboja ke Samarinda, aman teman-teman ya. Dan itu sudah bisa menggunakan Pertamax biasa, tapi lebih bagus Pertamax Turbo ya. Itu Pertamax Turbo. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video. Terima kasih banyak. Semoga selalu diakhiri dengan rezeki-rezeki, kesehatan melimpah. Amin, amin, amin. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe video Chrisley. Keep safety riding and bye. Macet teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Forget. Wow, what a Chevy. One day at a time, sweet Jesus, and so heaven from you. Lord, let's be today. Show me the way. Kita ambil kiri. This beat so fresh, I'ma go like. Samarinda. Welcome to kota sejuta sepupu. Let's go, let's go, let's go.